Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Tigalangi yang Gerbasi. Di hari yang ke-10 di bulan Agustus ini kita sudah disiapkan 2 bacaan dari Puji dan Janji. Namun sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Pada hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan, Engkau berikan hari yang baru di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami, biarlah Tuhan menuntun kami akan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 bacaan yang sudah disediakan bagi kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka di tempat yang tinggi. Bacaan yang kedua dari Roma 12 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah menganggap dirimu pandai. Dari kedua bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul renungan sehati sepikir dalam kesederhanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Allah ingin kita membangun persahabatan sejati dengan semua orang, dengan tujuan agar kita dapat berbagi kasih dan sukacita kepada mereka. Allah telah menempatkan orang-orang di sekitar kita, rekan-rekan sekerja, tetangga kita, dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Secara khusus Tuhan izinkan buat kita untuk kita dapat berbagi berita sukacita kepada mereka. Kita berbagi kebenaran firman Tuhan dan menjadikan mereka juga pengikut Kristus atau murid-murid Kristus sama seperti kita. Dalam bacaan Roma 12 ayat yang ke-16, saya akan bacakan sekali lagi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat di atas ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, agar mereka menjadi orang-orang yang mengasihi sesama mereka, agar mereka dapat hidup bersama di dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Atau dengan kata lain, hendaklah kamu hidup harmonis dengan orang lain bersama. Janganlah sombong, tetapi mau bergaul dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang lemah. Dan janganlah menganggap dirimu lebih unggul dari mereka. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun setiap umat Tuhan mempunyai karunia yang berbeda, tetapi kita bisa hidup bersama dan saling menguatkan jika kita mau hidup dalam kerendahan hati dan mau sehati sepikir dengan mereka yang lebih lemah. Kita harus bisa menolong mereka yang lemah dan memberikan keyakinan bahwa setiap manusia, setiap kita sama di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa memperdalam pengetahuan tentang firman Tuhan
haruslah dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerti keadaan dan kemampuan setiap kita dengan sepenuhnya. Jika kita merasa tidak sanggup, Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan. Jika kita tidak mengerti, Roh Kuduslah yang akan menuntun dan memberikan pengertian. Dan Roh Kudus juga yang akan memberikan penjelasan kepada kita, sehingga kita akan mengerti apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Itulah yang bisa kita lakukan di dalam doa kita untuk mereka yang lebih lemah. Kita harus bisa menolong, paling tidak kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman-Nya berkata bahwa kasih kepada sesama adalah yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Pagi hari ini kita harus menyadari bahwa kemajuan zaman, kemajuan teknologi pada saat ini membuat manusia atau kita sendiri mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan yang lebih dalam di dalam segala bidang. Keadaan ini juga yang membuat kita sering sombong, seakan-akan kita ingin mengenal Tuhan yang maha besar melalui pikiran kita sendiri tanpa dengan tuntunan Roh Kudus. Tapi ingat Ayub 21 ayat 22 tadi, biarlah itu jangan menjadi kesombongan yang terjadi pada kita. Marilah kita terus belajar sehati di dalam kehidupan berjemaat dan mencari hikmat Tuhan. Kita tidak mau memikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi kita mau memikirkan hal-hal yang sederhana. Dan di saat itulah kita justru lebih bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam kesederhanaan dan di dalam kasih Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan kita bersama. Marilah kita belajar untuk sehati sepikir di dalam pelayanan kita akan Dia. Di dalam kesederhanaan kita akan pelayanan akan Dia. Biarlah Dia yang terlebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini akan menuntun kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa yang di surga, tuntunkanlah kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala cobaan dan kuasa yang membahayakan kehidupan kami, ya Bapa. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini dengan baik. Dan ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh sehati sepikir dalam kehidupan kami bersama. Sehingga berkat-berkat Tuhan dan hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ya Bapa, hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong dan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.